Halo gengs, sahabat dimanapun berada. Di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah film. Film ini berjudul Blade, yang dirilis tahun 1998. Film ini disutradarai Stephen Norrington, yang dibintangi aktor Wesley Snipes, Stephen Dorff, dan aktor kenamaan lainnya. Bagaimana jalan ceritanya? Mari kita simak alur ceritanya. Kisah ini dimulai pada tahun 1967. Seorang wanita hamil mendapati penanganan medis dalam keadaan darurat. Para dokter menduga wanita tersebut mendapat serangan hewan buas dan berusaha menyelamatkannya dan bayi dalam kandungannya. Mereka tidak berhasil menyelamatkan wanita tersebut, tetapi bayi laki-laki dalam kandungannya berhasil selamat dan memulai kisah film ini. 30 tahun kemudian, tepatnya 1998, seorang lelaki dan perempuan bersama memasuki sebuah klub malam. Klub tersebut berada dalam lokasi yang sangat tersembunyi di dalam rumah jagal. Sesampainya di sana, si lelaki sempat menikmati pesta. Namun, ia mulai ketakutan saat tetesan darah mendarat di telapak tangannya. Ketika para pengunjung semakin antusias, si DJ memberi isyarat dan langit klub tersebut menyemprotkan cairan yang ternyata adalah darah. Lelaki yang memasuki klub itu pun menyadari ia tengah berada di sarang vampir dan sangat ketakutan. Ia berusaha melarikan diri, tetapi para vampir itu telah mengepungnya. Tiba-tiba, seorang lelaki berpakaian serba hitam berdiri di hadapannya dan membuat para vampir terdiam. Lelaki berpakaian serba hitam itu adalah Blade. Para vampir menyebutnya sebagai Daywalker. Tanpa basa-basi, Blade menghabisi setiap vampir yang ada dalam ruangan itu. Dengan senjata berpeluru perak dan sebilah pedang peraknya, tidak ada satu vampir pun yang bisa menghentikan Blade. Blade menancapkan seorang vampir bernama Queen di dinding dan membakarnya. Lalu, ia membiarkan lelaki terakhir pengunjung klub itu untuk hidup, karena para vampir tidak sempat menggigitnya. Ketika petugas keamanan datang, Blade telah menghilang dari tempat itu. Adegan pun berpindah ke sebuah rumah sakit. Dua orang dokter tampak tengah melakukan proses otopsi pada jasad Queen yang gosong. Akan tetapi, Queen tiba-tiba bangkit dan menyerang kedua dokter tersebut. Salah satu di antara dua dokter itu adalah wanita bernama Karin. Blade tiba tepat waktu untuk menghajar Queen, tetapi Queen sempat melarikan diri, memaparkan petugas keamanan yang datang dan malah menembaki Blade. Maka Blade pun kabur dengan membawa Karin bersamanya. Whistler! Seorang pria tua bernama Whistler menyambut Blade yang membawa Karin di markasnya. Ia mengomel karena Blade tidak seharusnya membawa orang lain. Namun, Whistler tetap menuruti Blade untuk menyelamatkan Karin dengan menyuntikkan sebuah ramuan yang akan memperlambat proses mutasi menjadi vampir. Beberapa saat kemudian, Karin sadar dan mendapati dirinya berada di sebuah tempat yang asing. Ia mengamati sekelilingnya dan melihat Whistler tengah menyuntikkan sebuah serum kepada Blade. Karin hendak kabur, tetapi Whistler dan Blade berhasil menghadangnya. Who are you people? My name's Abraham Whistler. Whistler menjelaskan peristiwa yang menimpa Karin, keberadaan para vampir, dan Blade sebagai pemburu para vampir. Namun, Karin yang merupakan seorang dokter bersikap skeptis, sehingga Whistler dan Blade mempersilakannya pulang. Whistler juga membekalinya dengan sebuah alat penyemprot berisi cairan bawang putih yang sangat dibenci vampir. Di sebuah tempat gelap, para petinggi komunitas vampir tengah mengadakan rapat. Salah satu di antara mereka bernama Deacon Frost adalah merupakan anggota dewan termuda. Frost memiliki mimpi agar para vampir menguasai kehidupan di bumi dan menjadikan manusia sebagai budaknya. Akan tetapi,
Sebagian besar anggota dewan tidak menyetujuinya dan memilih untuk mempertahankan keadaan tanpa konfrontasi dengan manusia. Frost menjadi tak berkutik saat seorang sesepuh dewan mengolok-olok dirinya yang bukan seorang vampir berdarah murni. Karin sampai di apartemennya dan mendapati seorang petugas polisi yang datang untuk menanyainya. Namun, polisi tersebut hendak menyerang Karin. Untungnya, Blade yang tadi mengantar Karin hingga depan apartemennya tiba-tiba datang dan menghentikan si polisi. Blade pun menjelaskan bahwa polisi memiliki sebuah tato yang menandakan bahwa ia adalah budak para vampir. Polisi tersebut berhasil melarikan diri, tetapi Blade membiarkannya. Blade bermaksud menggunakan polisi itu untuk menemukan klub lain milik Frost. Dugaan Blade benar. Ia membutuhkan polisi bernama Krieger yang sekaligus mengantar stok darah dan menemukan tempat rahasia milik Frost. Di situ Blade bersama Karin juga menemukan sebuah informasi yang sangat mengejutkan. Selama ini, Frost tengah meneliti sebuah catatan kuno tentang vampir. Dari catatan tersebut, Frost berniat membangkitkan Lama Gerak atau Dewa Darah dan menjadikan dirinya sebagai vampir yang paling kuat. Sekelompok vampir terlatih tiba-tiba menyerang Blade yang saat itu tidak dalam kondisi prima. Untungnya, Whistler datang menyelamatkan Blade dan Karin. Di markasnya, Whistler menceritakan kepada Karin tentang Blade. Blade terlahir dalam kondisi setengah manusia dan setengah vampir. Ia memiliki semua kelebihan fisik para vampir dan mampu berjalan di bawah terik matahari. Namun, Blade juga memiliki rasa haus darah, sebagaimana para vampir pada umumnya. Selama ini, Whistler memberi suntikan berisi serum secara teratur kepada Blade untuk menekan rasa haus darah tersebut. Ketika efek serum itu mulai menghilang, biasanya Blade akan melemah, seperti kejadian terakhir yang juga melibatkan Karin. Di tempat lain, Frost dan rekan-rekannya sedang mengeksekusi seorang anggota Dewan Vampir. Sementara itu, Karin sedang melakukan eksperimen di markas Blade. Ia mencoba meracik formula yang dapat menetralisasi rasa haus darah vampir menggunakan darah Blade. Namun, ia justru menciptakan sebuah serum yang dapat meledakkan darah vampir. Tiba-tiba, Frost dan anak buahnya menyerang markas saat Blade sedang tidak ada. Ia menculik Karin dan meninggalkan Whistler yang telah mendapat gigitan. Blade tiba dan sangat sedih melihat keadaan Whistler. Ia tahu Whistler akan segera berubah menjadi vampir. Whistler sendiri meminta Blade untuk membunuhnya. Blade memberi Whistler sebuah senjata dan memintanya untuk bunuh diri, karena Blade tidak sanggup melakukannya. Beberapa langkah setelah meninggalkan Whistler, sebuah tembakan terdengar dan Blade yakin Whistler telah bunuh diri. Blade mempersiapkan segala perlengkapannya dan menyerbu markas Frost sendirian. Ia membawa serta tabung berisi serum buatan Karin. Blade langsung menghabisi setiap vampir yang ia temui di markas Frost. Ia mencoba serum Karin pada salah satu vampir, dan vampir itu meledak. Eric? Namun Black malah mendapati ibunya dalam sebuah ruangan di markas Frost. Ibunya itu kini telah menjadi vampir, dan terkuaklah fakta bahwa Frost adalah orang yang menggigitnya. Tiba-tiba Frost dan anak buahnya datang dan melumpuhkan Blade yang sedang lengah.
Kemudian Frost memasukkan Karen dan Blade ke dalam sebuah ruangan terpisah. Frost juga telah menahan 12 vampir berdarah murni dan membawa mereka ke sebuah kuil kuno. Ia bermaksud menggunakan darah dari 12 vampir itu serta darah Blade untuk melakukan ritual pembangkitan Lamagra sang dewa darah. Frost memulai proses ritual itu dan berhasil mendapat kekuatan dari Lamagra. Blade. Sementara itu, Karin berusaha menyelamatkan Blade dan menawarkan darahnya untuk memulihkan kekuatan Blade. Blade telah memulihkan diri, tetapi ibunya tiba-tiba menyerangnya. Hal itu membuat ia tak memiliki pilihan selain membunuh ibunya yang telah lama menjadi vampir. Lalu Blade mencari Frost untuk membunuhnya. Setelah menghabisi para vampir anak buah Frost dengan mudah, ia berhadapan 1 lawan 1 dengan Frost. Blade memang kuat, tetapi Frost telah mendapat kekuatan Lamagra juga semakin kuat. Blade menebas dan memotong tubuh Frost, tetapi kekuatan sang dewa darah selalu membuat tubuh Frost kembali utuh. Selain itu, Frost juga mampu bergerak dengan sangat cepat dan membuat Blade kewalahan. Blade pun mengingat serum buatan Karin yang sempat dibuang oleh Frost. Blade menemukan keberadaan tabung serum tersebut dan segera berusaha mendapatkannya. Kemudian, Blade menembakkan satu demi satu tabung tersebut hingga menancap di tubuh Frost. Setelah tabung serum terakhir tepat menghujam kepalanya, tubuh Frost mulai bereaksi, lalu meledak dan mengakhiri hidupnya. Kemudian Blade mengajak Karin meninggalkan tempat itu. Di Moskow, Rusia, pada sebuah musim dingin di malam hari, seorang lelaki tengah bersama seorang perempuan di tempat yang sepi. Ternyata lelaki itu adalah vampir dan ia hendak menghisap darah perempuan yang bersamanya. Namun sebuah suara membuatnya berhenti tiba-tiba. Blade telah berada di tempat itu. Ia mencabut pedangnya, melakukan tebasan, sekaligus mengakhiri cerita film ini. Pesan moral dari film ini, menang jadi arang, kalah jadi abu.